Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Teman-teman Kauja yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita pada saat ini telah tiba pada penghujung pembahasan dari kitab, yaitu bab yang ke-30, bab penutup. Bab ini adalah akhir dari pembahasan kitab Majelis Syahrul Ramadan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Teman-teman sahabat Kauja yang tersayang, mengawali kitab ini, mengawali bab ini, sebagaimana biasa Syekh memuji Allah, lalu bersalawat kepada Nabi dan keluarga serta sahabat beliau. Kemudian beliau berkata, saudara-saudaraku sekalian, bulan Ramadan hampir pergi dan siap berganti. Ia akan menjadi saksi yang menguatkan atau mencelakakan berdasarkan amal-amal yang telah kalian berikan sebagai hadiah perpisahan. Barang siapa yang memberikan amal saleh, maka hendaklah ia memuji Allah. Orang itu akan bergembira dengan pahala yang baik, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran terhadap orang-orang yang berbuat baik. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk, maka hendaklah ia bertaubat kepadanya dengan semurni-murni taubat. Sungguh Allah akan mengampuni orang-orang yang bertaubat. Untuk menutup bulan ini, Allah telah mensyariatkan berbagai ibadah yang akan memperbanyak catatan amal dengan berbagai kebaikan, menguatkan iman dan menambah kedekatan kalian kepada Allah. Dia telah mensyariatkan zakat fitrah yang telah kita bahas sebelumnya secara terperinci, dan mensyariatkan takbir pada saat bilangan bulan Ramadan telah sempurna, yang dimulai takbir tersebut sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya sampai didirikannya salat Id. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, pada penutup ayat Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Nah, teman-teman Kauja yang saleh dan salehah, adapun bentuk takbir tersebut seperti yang sudah kita ketahui adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji dan puja hanyalah milik Allah. Kemudian Syekh berkata, disunnahkan bagi kaum pria untuk mengeraskan takbir tersebut baik di dalam masjid, di pasar maupun di rumah dalam rangka mengumumkan keagungan Allah serta menampakkan ibadah dan rasa syukur kepadanya. Adapun kaum wanita, mereka cukup mengucapkan takbir tersebut dengan perlahan karena mereka diperintahkan untuk menutup diri dan menjaga suara. Ya, suara perempuan itu aurat ya teman-teman. Demikian. Baik.
Betapa indah keadaan manusia ketika di setiap tempat mereka bertakbir kepada Allah untuk mengagungkan dan memuliakannya, yakni pada saat mereka mengakhiri bulan puasa. Mereka memenuhi ufuk dengan suara takbir, tahmid, dan tahlil karena mengharap rahmatnya dan takut akan adabnya. Allah juga mensyariatkan salat Id pada hari raya sebagai kesempurnaan dzikir. Hal ini pun diperintahkan Rasulullah kepada umat ini, baik laki-laki maupun perempuan. Perintah beliau itu harus ditaati, sebagaimana firman Allah di dalam surah Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasuli wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jangan kamu merusak pahala amalmu. Maksudnya merusak pahala amal ini ya karena nggak taat. Ya, Nabi memerintahkan para wanita untuk keluar melaksanakan sholat Id. Padahal selain sholat Id, mereka lebih baik tetap tinggal di dalam rumah mereka. Ini menjadi dalil atas ditekankannya sholat ini. Iya kan? Sebagaimana kita tahu, sholat fardu 5 waktu itu ketika Rasulullah ditanyakan mana yang lebih utama, Nabi menjawab bahwa sholat mereka, wanita-wanita itu lebih utama di dalam kamar-kamar mereka. Ya, karena jihad, kata Rasulullah, jihadun nisa fi buyutihunna. Jihadnya wanita itu ada di dalam rumah-rumah mereka. Tetapi dalam kasus Idul Fitri atau Idul Adha, Baginda Nabi bahkan menyuruh para wanita untuk keluar ke lapangan, mengerjakan sholat. Ya, bukan hanya wanita yang suci atau bersih, bahkan wanita haid pun disuruh untuk ikut. Bayangkan. Ya. Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan wanita-wanita merdeka, wanita-wanita haid, dan wanita-wanita pingitan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Coba itu. Yang dipingit aja suruh keluar. Wanita-wanita yang sedang haid ditempatkan secara terpisah dari tempat sholat. Namun mereka menyaksikan kebaikan dan keseruan kaum muslimin. Aku berkata kepada beliau, Ya Rasulullah, terdapat salah seorang dari kami yang tidak memiliki jilbab di antara budak itu. Nabi bersabda, Tulbisha ukhtuha min jilbabiha. Ya, hendaklah saudarinya, wanita muslimah yang lain, memakaikan jilbabnya kepadanya. Maksudnya pinjamkan. Gitu. Kalau memang orang itu nggak punya jilbab, pinjamkan dia jilbab supaya dia bisa berjilbab dan dia datang ke lapangan. Ya, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita dan kedudukannya seperti aba'ah, yaitu pakaian sejenis mantel dan jubah. Itu yang pertama. Ya, jadi keutamaan perempuan keluar ke lapangan ini sangat besar sekali, sangat dianjurkan sekali. Yang kedua, memakan kurma dengan jumlah yang ganjil, 3, 5 atau lebih dari itu, sebelum keluar melaksanakan salat Id, termasuk perkara yang sunnah. Anas bin Malik pernah berkata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad bahwa Nabi SAW tidak keluar untuk melaksanakan salat Id sebelum beliau memakan kurma. Beliau memakannya dengan jumlah ganjil. Ya, jadi teman-teman apabila menghendaki pahala sunnah, jangan lupa ya berbukalah sebelum ke lapangan, makan dulu. Lebih diutamakan dan lebih sunnahkan apabila yang kita makan itu adalah kurma dalam jumlah ganjil. Itu yang kedua. Yang ketiga, disunnahkan pula untuk keluar dengan berjalan kaki tanpa kendaraan, kecuali ada uzur seperti sakit ya, tidak mampu untuk keluar jalan jauh, atau kedua jarak yang jauh. Ya, boleh menggunakan kendaraan. Berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ia berkata, termasuk sunnah, kata Ali, adalah engkau keluar menuju sholat Id dengan jalan kaki. Ya, sholat Id ya, Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, itu yang ketiga.
Yang keempat, disunnahkan bagi kaum pria untuk berhias diri dan memakai pakaian yang paling indah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Umar pernah mengambil sebuah jubah dari sutra yang dijual di pasar. Lalu ia membawanya kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, belilah ini. Anda dapat berhias dengannya pada hari raya atau ketika datangnya utusan." Lalu Nabi pun kemudian bersabda kepadanya, "Innama hadhihi libasu man la khalaqalah." Sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak akan mendapatkan bagian surga di akhirat. Artinya sutra itu diharamkan, teman-teman. Ya kan? Maka karena itu tentunya ya kita manakala mengharapkan pahala surga, tinggalkan bahan pakaian yang dari sutra. Apakah itu celana, baju, gamis, apapun. Ya, manakala kita tidak ada udzur ya. Baik. Syekh kemudian berkata, Nabi bersabda demikian, tidak lain karena pakaian itu terbuat dari sutra. Sedang seorang laki-laki tidak boleh mengenakan sutra ataupun emas. Keduanya diharamkan bagi kaum pria umat ini. Adapun kaum wanita, mereka boleh keluar menuju tempat salat Id dengan berhias diri, namun tetap tidak dibolehkan bertabarruj, memakai wangi-wangian atau membuka kerudung ya. Jadi tetap meskipun pakaian yang paling indah yang dipakai oleh para wanita, ya tetap mereka tidak boleh menggunakan wangi-wangian atau parfum. Ya. Baik. Itu yang kelima. Ya. Yang keenam. Ya. Jangan melakukan tabarruj ya. Setelah itu adalah pelaksanaan sholat Id secara khusyuk dan dengan hati yang tunduk, serta memperbanyak zikir dan doa dengan mengharap rahmat Allah dan takut akan azabnya. Momen berkumpulnya manusia pada hari itu mengingatkan bahwa manusia kelak akan berkumpul kembali pada suatu tempat yang agung, yaitu di hadapan Allah yang maha mulia lagi maha perkasa. Kedudukan manusia yang berbeda-beda ketika itu juga mengingatkan tentang perbedaan derajat mereka yang jauh lebih agung di akhirat kelak. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Isra, surat ke-17, ayat 21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Perhatikan bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Teman-teman kauja yang dirahmati oleh Allah. Pada waktu itu, setiap mukmin seharusnya bergembira dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Berupa perjumpaan dengan bulan Ramadan serta beramal di dalamnya, baik berupa salat, puasa, membaca Al-Quran, sedekah, dan amalan-amalan ketaatan lainnya. Semua ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berfirman Allah dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bersenang hati atau bergembira. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, tentu saja. Karunia dan rahmat Allah itulah yang terbaik. Karena dengan karunia dan rahmat Allah itulah kita sebagai makhluk bisa menempati surga, teman-teman. Ya, tidak ada seorang pun manusia yang mampu memasuki surga dengan ikhtiar dan pahala amalnya. Tidak ada. Bahkan Rasulullah sendiri pun mengatakan bahwa termasuk juga beliau, ya, orang yang seistimewa Rasulullah. Ya, yang seistimewa Rasulullah saja pahalanya tidak bisa diandalkan untuk bermalam di surga. Ya. Tapi kata Rasulullah, illa ayyataghammadani rabbi birahmatihi. Kecuali saya bisa masuk surga karena Allah kasihan dan Allah rahmati beliau. Ya. Maka sungguh, kata Syekh Utsaimin,
Puasa Ramadan pada siang hari dan sholat pada malam harinya dengan penuh iman dan pengharapan termasuk sebab diampuninya dosa-dosa. Seorang mukmin tentu akan bergembira ketika telah selesai melaksanakan puasa dan sholat, karena keduanya menyebabkannya terlepas dari dosa. Adapun orang yang lemah imannya, ia akan bergembira dengan selesainya puasa karena merasa berat dalam melaksanakannya dan dadanya terasa sempit dengan adanya puasa tersebut. Perbedaan antara dua kegembiraan tadi memang besar. Ya, saudara-saudaraku, kata Syekh, bulan Ramadan telah selesai. Namun amal seorang mukmin tidak akan pernah selesai sebelum maut datang menjemput. Ya, nah inilah yang telah dikatakan pada pembahasan yang lalu bahwa Ramadan itu hanya bulan latihan, teman-teman. Ya, prakteknya nanti setelah selesai Ramadan, itulah waktunya kita mempraktekkan apa-apa yang sudah kita latih di dalam bulan Ramadan. Seperti misalnya, ya, di dalam bulan Ramadan kita berpuasa, kita menahan lapar, haus, ya, amarah, ya, dan syahwat-syahwat yang lainnya. Maka di luar bulan Ramadan pun hal tersebut masih tetap kita jaga dan pelihara, ya, yaitu berpuasa tetap puasa sunnah ada, kemudian amalan-amalan menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan amarah, itu juga tetap kita jaga, tetap kita amalkan, ya, karena menahan amarah ini adalah termasuk salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Wal kazimina ghaiza wal afina 'anil nas. Kata Allah, mereka itu orang-orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Nah, beribadah itu bukan hanya di bulan Ramadan, ya, tetapi terus kita kerjakan. Ya, di bulan Ramadan kita mengerjakan salat tarawih, ba'da salat maghrib, isya biasanya, maka di luar Ramadan pun juga hal tersebut masih tetap dapat dilakukan. Ya, kita masih bisa mengerjakan salat tahajud, sesudah salat isya kita kerjakan, maka laksanakanlah salat tahajud. Ya, meskipun belum tidur, ya persis seperti tarawih. Orang mengerjakannya sebelum tidur, bukan? Padahal tarawih itu adalah tahajud yang dikerjakan di bulan Ramadan, sama. Nah, kalau Ramadan tahajud itu namanya qiyamul lail, kalau di bulan Ramadan namanya qiyamu Ramadan. Sama-sama qiyamul lail. Nah, teman-teman, Allah telah berfirman dalam surat yang ke-15 ayat ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal. Ya. Begitu juga firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya, teman-teman kauja yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan hal tersebut, bahwa ibadah itu tidak pernah berhenti sampai terputus ibadah tersebut dengan datangnya ajal. Kata Nabi, idza matal 'abdu inqata'a amaluhu. Ya, inqata'a amaluhu. Ini adalah penggalan dari hadis yang cukup panjang, ya. Jika seorang hamba mengalami kematian, maka terputuslah amalannya. Nabi tidak menjadikan batas waktu tertentu untuk berhenti beramal, kecuali dengan datangnya kematian. Meskipun bulan Ramadan telah pergi, tidak berarti seorang mukmin terputus dari ibadah puasa, karena puasa tetap disyariatkan di dalam bulan-bulan lainnya, walaupun di luar Ramadan. Alhamdulillah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Nabi telah bersabda, ya, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min syawwali kana kasiyamin dahri
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu ia melanjutkan dengan berpuasa selama 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa selama setahun penuh. Begitu juga sabda Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ya, Rasulullah bersabda, "Thalathun min kulli syahrin wa ramadhanu ila ramadhana fahadda siyamud dahri kullahu." 3 hari dalam setiap bulan Hijriyah, serta dari Ramadan ke Ramadan, semua itu seolah-olah menjadikan pelakunya berpuasa selama setahun penuh. Ya. Abu Hurairah pun mengatakan bahwa kekasihnya, yakni Nabi, telah mewasiatkan 3 perkara kepadanya. Di antaranya, puasa selama 3 hari pada setiap bulan, yaitu yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Ya, Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Ya. Dasarnya adalah hadis dari Abu Dzar bahwasanya Nabi telah bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika engkau berpuasa 3 hari setiap bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriyah." Ya, hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i di dalam As-Sunan. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi ditanya tentang puasa pada hari Arafah, lalu beliau pun bersabda, "Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah." Ya, puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Ya, jadi ada lagi puasa sunnah, yaitu puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kemudian beliau juga ditanya tentang puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi bersabda, ya, bikaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura atau puasa tanggal 10 Muharram itu menghapuskan dosa pada tahun yang lalu. Ya. Begitu juga beliau ditanya tentang puasa Senin Kamis. Ya, Senin Kamis Nabi bersabda, "Hari itulah aku dilahirkan, hari ketika aku diutus sebagai nabi, atau hari diturunkannya Al-Quran kepadaku." Dan masih tercantum dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi ditanya tentang puasa yang paling utama setelah Ramadan. Maaf ya teman-teman, ini cuaca pancaroba ini lumayan juga mengganggu kesehatan. Dengan izin Allah mudah-mudahan kita dikuatkan. Baik. Kata Rasulullah, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Yang paling utama setelah Ramadan, ya, adalah puasa pada bulan Ramadan, yaitu tadi puasa Asyura. Disebutkan dalam Sahihain dari Aisyah, ia berkata, ya, kata Aisyah, "Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa selama sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Aku juga tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa seperti yang dilakukannya pada bulan Sya'ban." Dalam lafaz yang lain, beliau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, sedikit hari-hari berbuka di dalamnya. Artinya sedikit dia tidak berpuasa. Lebih banyak beliau berpuasa di bulan Sya'ban daripada tidak berpuasa. Masih dalam riwayat Aisyah, ia berkata, Nabi senantiasa menjaga puasa Senin Kamis. Nah, ini hadisnya kita sudah paham ya, tidak perlu lagi dibahas. Ya. Baik. Lanjutnya Syekh berkata, "Saudara-saudaraku, meskipun bulan Ramadan telah berlalu, salat malam tetap disyariatkan untuk dikerjakan setiap malam. Alhamdulillah." Dasarnya adalah sabda dari perbuatan Rasulullah tersebut dalam kitab Sahih Bukhari dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, "Sungguh Nabi benar-benar mengerjakan sholat malam sehingga kedua telapak kaki beliau bengkak. Pada saat hal itu ditanyakan, lalu beliau menjawab, Afala akunu abdan syakura. Bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ya, artinya sakit yang beliau dapatkan itu karena akibat sholat malam itu beliau tidak risaukan. Ya,
Beliau tidak risaukan. Bahkan mungkin beliau masih menganggap itu kurang. Ya, dengan kalimat, bukankah sebenarnya seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Maksudnya kenapa dia banyak bersyukur? Karena Allah banyak memberi nikmat kepada beliau, termasuk mengangkat beliau menjadi kekasihnya. Berikutnya di dalam kitab Imam Tirmizi datang sebuah hadis dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Salam ini sahabat Nabi yang mantan rahib Yahudi. Bahwasanya Nabi telah bersabda, wahai sekalian manusia, ya, tebarkanlah salam, berilah makanan, dan sambungkanlah tali kekerabatan. Sholatlah pada malam hari ketika orang sedang tidur, niscaya kalian akan memasuki surga dengan selamat. Ya. Jadi kunci surga itu sebenarnya mudah. Mudah secara perhitungan, tetapi kadangkala sulit untuk dikerjakan. Apa itu? Yang pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Ya, maksudnya sama siapa saja kita ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, kalau orang yang mendahului kita jawab waalaikumsalam. Ya, afsyus salam. Ya. Kemudian yang kedua, wa'atimut ta'am, beri makan manusia. Ya, kalau ada rezeki yang Allah berikan, yang Allah titipkan lewat kita, maka ya beri makan. Memberi makan ini bisa dalam bentuk sedekah langsung, sedekah zahir seperti kita memberikan uang kepada fakir miskin atau orang yang meminta-minta. Ya. Atau dengan cara lain ya kita mentraktir teman-teman, itu memberi makan juga ya. Gitu. Jadi ada rezeki, sudahlah. Yuk teman-teman, kita ke warkop yuk. Nongkrong di warkop, ayo makan, minum apa semua. Kemudian orang itu yang membayar semua pengeluaran. Ya, ini memberi makan namanya. Masya Allah ya. Ya, ini wa'atimut ta'am. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahim. Ya, wasilul arham. Ya, kalau kita mengetahui bahwa ada saudara kita yang sudah lama tidak kita kunjungi, sudah lama tidak bertegur sapa, maka salam, ucapkan salam kepada dia. Kita bertegur sapa. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Ya, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat, bangunlah di malam hari. Ya, bangunlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Ya. Jadi ini pengertian dari bangun di malam hari, bisa di tengah malam, jam 2, jam 3, atau sudah termasuk malam manakala kita selesai mengerjakan salat isya. Ya, itu juga bisa termasuk. Ya, cuman tentu saja yang lebih utama ketika manusia tidur. Ya, wan nasun niyam, ketika manusia lagi tidur. Nah, tentunya itu adalah waktunya di atas tengah malam kebanyakan ya. Ya. Baik. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi juga telah bersabda bahwa afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Seutama-utama salat sesudah salat fardu, sesudah salat 5 waktu adalah salat malam. Salat malam yang dimaksudkan mencakup segala bentuk salat sunnah dalam malam hari dan salat witir. Ya, artinya bukan cuma salat tahajud. Misalnya malam hari itu kita juga ada hajat, lalu kita istikharah, maka dia termasuk di dalam hadis ini. Ya, salat yang dikerjakan di malam hari, salat istikharah. Ya, kemudian ada lagi salat taubat yang dikerjakan pada malam hari itu. Salat witir, ya. Maka salatlah dengan 2 rakaat. Jika khawatir waktu subuh akan masuk, maka salatlah 1 rakaat sebagai salat witir penutupnya. Ya, tata cara pelaksanaannya telah diperinci pada majelis yang keempat, pada bab yang keempat maksudnya. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu ia berfirman, siapa yang hendak berdoa kepadaku sehingga akan aku kabulkan. Siapa yang ingin meminta kepadaku, maka akan aku beri.
Dan siapa yang ingin meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Adapun salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib berjumlah 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Diriwayatkan dari Ummu Habibah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim melaksanakan salat sunnah sebanyak 12 rakaat setiap harinya karena Allah, di luar salat wajib, melainkan Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Disebutkan dalam lafaz yang lain bahwa barang siapa yang mengerjakan salat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Saudara-saudaraku, Allah di dalam kitabnya dan Rasulullah di dalam hadisnya menganjurkan zikir pula setelah pelaksanaan salat 5 waktu. Di mana Allah telah berfirman pada surah An-Nisa, surat keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ya, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah selalu kepada Allah ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, dan ketika kamu berbaring. Ya. Sesudah salam, mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, biasanya Rasulullah beristighfar sebanyak 3 kali. Ya, jadi Nabi itu kalau sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, beliau tidak bergerak. Ya, masih tetap dalam posisi menghadap ke kiblat. Lalu beliau biasanya beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu, beliau membaca doa ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah perbuatan atau sunnah yang paling sering beliau kerjakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah selesai melaksanakan salat wajib sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, dan takbir 33 kali, hingga jumlah seluruhnya adalah 99 kali, kemudian ia menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi, akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Saudara-saudaraku, kata Syekh, sesungguhnya bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan dan menghindari segala dosa serta kejelekan, niscaya membawa kalian kepada keberuntungan dengan kehidupan yang baik di dunia dan pahala yang banyak setelah kalian meninggal. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Ya, surat An-Nahl ini surat 16 ya, teman-teman. Surat ke-16 ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, inilah penghujung pembahasan bab ke-30 serta penutup dari kitab Majelis Syahrul Ramadan oleh Syekh Utsaimin. Ya. Beliau menutup dengan doa, ya Allah, tetapkanlah kami di atas iman dan amal saleh. Berilah kehidupan yang baik kepada kami serta kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Ya. Kemudian saya berkata, sampai disinilah apa yang bisa saya sampaikan dari penulisan buku ini, dan kami meminta kepada Allah untuk menjadikan amal kami ini sebagai sarana yang mendekatkan kami kepada Allah, bermanfaat bagi para hambanya, serta ikhlas untuk mencari keridaan Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita di dunia dan di akhirat, serta memberikan petunjuk kepada kita dengan izinnya,
tentang kebenaran yang diperselisihkan. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki untuk meniti jalan yang lurus. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, ya, kita sudah menyelesaikan materi dari kitab Majelis Syahrul Ramadan ini, dan semoga ikhtiar kita untuk mengkaji kitab ini ya mendapatkan balasan dan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, cinta kasih dan kedekatan kepadanya. Teman-teman kauja yang soleh dan salehah, inilah penutup pembahasan, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab-kitab yang lain. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab-kitab yang lain, dan pembahasan kitab Majelis Syahrul Ramadan ini kita tuntaskan. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita lalui, dan semoga Allah meringankan hati kita semua dan teman-teman dalam mengamalkan ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita. Akhirul kalam, kita tutup pembahasan kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.